Pernah nggak sih kalian ngerasa, kalau mau sukses, kalian harus capek? Harus kurang tidur, harus hustle 24 jam, dan kalau kalian istirahat bentar aja, kalian ngerasa bersalah. Gue juga pernah di fase itu. Kita didoktrin kalau sibuk sama dengan produktif. Tapi gimana kalau gue bilang, ada sekelompok orang jenius di sejarah Islam yang kerjanya santai, hatinya tenang, tapi karyanya abadi sampai 1000 tahun. Banyak yang mikir sufi itu orang males yang cuma duduk di pojokan masjid pakai baju compang-camping. Big no. Hari ini kita bakal bongkar mitos terbesar tentang sufi dan gimana rahasia santai mereka bisa nyelamatin mental kalian dari burnout kuliah atau kerjaan. Tonton sampai habis, karena mindset ini bakal ngubah cara kalian melihat kesuksesan. Oke, jujur-jujuran aja. Pas dengar kata sufi atau zuhud, apa yang ada di otak kalian? Orang miskin? Anti dunia? Nggak punya ambisi? Padahal, kalau kita buka kitab-kitab sejarah, kayak butir-butir hikmah sufi atau syofahat min sobril ulama, faktanya bikin kaget. Banyak tokoh sufi legendaris itu rich, kaya banget. Contoh nih, Abdullah bin Mubarak. Beliau itu ulama sufi, ahli ibadah, tapi juga triliuner di zamannya. Bisnisnya ekspor-impor antar negara. Atau Imam Abu Hanifah, pedagang kain sutra sukses yang cash flow-nya lancar jaya. Jadi, mereka itu bukan pengangguran. Mereka kerja keras. Bedanya sama kita kerja pakai hati, sampai baper kalau gagal. Mereka kerja pakai tangan, sementara hatinya tetap chill sama Tuhan. Ini kuncinya. Kenapa anak muda sekarang gampang banget kena anxiety atau burnout? Karena kita meletakkan kebahagiaan kita di hasil. Kalau IPK gue turun, gue gagal. Kalau konten gue nggak FYP, gue nggak valid. Para sufi punya teknik psikologis yang namanya detachment atau zuhud. Zuhud itu bukan berarti gak punya harta. Zuhud itu, lo punya dunia di tangan lo, tapi gak lo masukin ke hati lo. Ada cerita menarik. Seorang sufi dikabarin kapalnya tenggelam, dagangannya rugi total. Dia cuma bilang, Alhamdulillah. Nggak lama, dikabarin lagi, ternyata salah info, kapalnya selamat dan untung besar. Dia cuma bilang, Alhamdulillah lagi, datar aja, emosinya stabil. Bayangin, kalau mental ini kita pakai pas ngerjain skripsi atau ngejar target kantor. Kita fokus ke proses, ikhtiar, tapi hasilnya kita bodo amatin, tawakal. Beban di pundak langsung hilang guys. Terus, gimana cara kita yang hidup di era TikTok dan deadline ini buat nerapin ilmu mahal itu? Gue udah rangkum jadi 3 langkah praktis. 1. Konsep kerja tangan, hati langit. Saat kalian belajar atau kerja, go all out. Keras di fisik dan otak. Tapi set mental kalian, tugasku cuma usaha. Hasilnya bukan urusanku. Ini yang disebut stoicisme versi Islam. Begitu kalian lepas kemelekatan sama hasil, kalian justru bakal lebih produktif karena ngerjainnya tanpa rasa takut. 2. Mikro uzlah, digital detox mini. Ulawa dulu suka uzlah atau menyepi ke gua atau hutan. Kita gak perlu ke hutan. Cukup 1 jam sehari, matikan HP, jauhkan notifikasi. Deep work tanpa distraksi. Keheningan itu bahan bakar buat jiwa kalian biar gak cepet lobet. 3. Validasi internal, self-worth. Di kitab kebijaksanaan orang-orang gila, banyak kisah orang dianggap gila padahal wali. Pelajarannya, stop cari validasi orang lain. Sufi itu produktif buat Tuhan dan diri sendiri, bukan buat pamer di Instastory. Kalau niatnya lurus, capeknya hilang. Jadi, teman-teman, menjadi produktif itu bukan berarti harus selalu terlihat sibuk. Bukan berarti harus stres. Produktif ala sufi adalah menjadi profesional di dunia, tapi spiritual di hati. Kalian bisa jadi CEO, bisa jadi mahasiswa berprestasi, bisa jadi konten kreator, tapi tetap punya ketenangan jiwa yang gak bisa dibeli pakai uang. Mulai hari ini, coba cek lagi. Kalian capek karena kerjanya atau capek karena overthinkingnya? Kalau kalian ngerasa butuh konten daging kayak gini lagi yang ngebahas sisi psikologi Islam buat anak muda, langsung aja hit subscribe. Komen, saya siap santai di bawah kalau kalian berani berkomitmen buat kerja cerdas, bukan cuma kerja keras.
Gue host channel Berguru Lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.